Jelas berbahaya Bung, TV One memang beda. Mulai ketahuan nih media yang gak suka Sintayong tuh media mana aja. TV One ini gue gak tahu ngapain caption judulnya kayak gini. Dan juga jangan kalian ya menganggap bahwa kita semua akan diam. Kita semua akan terus berada di garis terdepan untuk mendukung timnas kita. Silakan jika ada yang ingin mengeritik, itu hak kalian. Tapi jangan framing seolah-olah Sintayong ini adalah penjahat atau adalah sosok yang menghancurkan timnas kita. Sintayong mengambil alih timnas kita pada saat timnas kita lagi terpuruk. Dibantai habis-habisan pada saat itu. Ingat gak? Kenapa lupa? Kalian mengatakan gak perlu mengingat jasa seseorang. Kenapa tidak boleh mengingat jasa seseorang? Saya bukan membela Sintayong, saya mengatakan secara fakta. Dan editor atau penulis dari berita ini itu udah ketahuan kok siapa. Dan gue nggak mau gue tampilin di sini ya, nggak enak juga. Kalau gue udah tahu rasanya diviralin boy. Jadi gue harap ya buat para media-media, terserah mau bahas apapun, terserah mau clickbait apapun, tapi tolong jangan ganggu timnas kami, tolong. Ini satu-satunya hiburan yang gue pribadi bisa nikmatin dari negara ini ya. TV One ini lagi viral karena ada artikel yang punya potensi menimbulkan perpecahan di fans timnas Indonesia. Apalagi buat orang-orang yang tidak suka melihat sepak bola Indonesia itu maju. Nah, tulisan artikelnya seperti ini ya. Zain Inces kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Sintayong. Ini sungguh miris teman-teman semua. Salah satu media besar berskala nasional memuat artikel seperti ini. Kita tahu bahwa kemenangan timnas Indonesia terhadap Arab Saudi itu sebelumnya sempat para pemain dikumpulkan oleh kaptennya untuk mungkin berkoordinasi saling menguatkan satu sama lain. Tapi itu di framing menjadi hal yang sangat negatif sekali di publik. Nah, ini tentu saja menimbulkan amarah di kubu pecinta timnas Indonesia. Ini kalau lu cari di IG-nya TV One, itu udah hilang boy beritanya boy. Jadi, TV One tuh menggunakan clickbait yang bilang bahwa JITSES mengumpulkan pemain tanpa staf pelatih. Dan menggunakan kalimat kalau itu adalah bukti bahwa pemain udah nggak percaya sama Sintayong. Kan kalau misalnya kayak gini jadi memunculkan persepsi yang salah ini. Udah tahu kemarin lagi gara-gara kita kalah lawan raja terakhir ya. Nggak sedikit fans timnas itu udah mulai goyah nih sama Sintayong nih. Ditambah lagi manusia ini itu diundang terus di TV One. Gue sih ada pertanyaan ya, ini ada apa sih? Sebenarnya apa sih? Kalau misalnya masalah rating, masalah exposure, ya fine-fine aja gitu. Cuma kan tahu sendiri ya kalau misalnya orang-orang di Indonesia mayoritas itu cuma baca judul doang dan nggak mau menelusuri kebenaran dari berita yang dibawain. Dan editor atau penulis dari berita ini itu udah ketahuan kok siapa. Dan gue nggak mau gue tampilin di sini ya, nggak enak juga. Kalau gue udah tahu rasanya diviralin boy. Jadi gue harap ya buat para media-media, terserah mau bahas apapun, terserah mau clickbait apapun, tapi tolong jangan ganggu timnas kami, tolong. Ini satu-satunya hiburan yang gue pribadi bisa nikmatin dari negara ini ya. Jelas berbahaya Bung, TV One memang beda. Mulai ketahuan nih media yang gak suka Sintayong tuh media mana aja. TV One ini gue gak tahu ngapain caption judulnya kayak gini. Ini gue ambil dari postingannya Mas Ilan Al-Khatiri ya, salah satu fans timnas Indonesia dan juga Persija. Jadi di postingannya memperlihatkan bahwa TV One membuat suatu postingan bahwa Jais Izzes kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Sintayong. Sekelas TV One harusnya nggak bikin judul kayak gini, seolah-olah kayak TV One adalah anti Sintayong. Padahal harusnya media menurut gua harus netral ya. Emang TV One memang beda. Akhirnya Towel muncul, Jo. Ayo! Towel muncul di acara TV One. Nah, aku cuma mau ngasih tahu, Towel dengan TV One ini satu keluarga, Jo. Apa jangan-jangan satu kakak, dah? Ngapa aku bilang gitu? Soalnya, apa yang dibilang sama Towel, diyoin tulah sama TV One.
Towel bilang meeting pemain timnas tanpa staf pelatih itu karena pemain tidak percaya lagi sama STY. Nah, malah dioin pula sama TV One. Dan itu ngebuat Coach Nova marah. Coach Nova bilang meeting pemain timnas tuh tanpa staf pelatih itu karena saran dari STY. Ayo nak gilo lah TV One nih. Towel ngomong gini, Jo. Timnas sih memang menang, tapi ball possession Indonesia tuh hancur nian. Cuma 23%, sementara shot on targetnya jauh lebih banyak Arab daripada Indonesia. Dan tuh katanya, sepadan nggak timnas dengan kemenangan ini? Yo sepadan lah, Buyan. Dengan ball possession 23% dan juga shot on target yang cuma sedikit, Indonesia bisa manfaatin peluang dengan membuat 2 biji gol. Dan tuh Towel ditanya lagi, dengan kemenangan ini, aku masih dioba-cover STY out. Dia bilang masih. Soalnya katanya dia tuh nganalisis STY itu secara keseluruhan. Mulai dari STY nginjain kakinya di Indonesia nih. Nah, aku sebagai supporter timnas Indonesia jelas marah lah dia ngomong macam ini. Soalnya kalau kita kumpulin semua pertandingan yang dipimpin oleh STY, 75% STY itu sukses, Jo. Buktinya di Piala Asia U23 kita bisa masuk semifinal. Di Piala Asia Senior kita masuk 16 besar. Di Piala AFF 2022 dengan skuad muda kita bisa nembus final. Bahkan di tangan STY kita bisa masuk Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi. Ranking kita juga naik tajam. Kau nonton tak, Wel? Pas Indonesia ngebantai Jordan 4-1. Mainnya tuh lah kelas dunia, Buyan. Jelas kau nih lah ngado-ngado nian, Towel. Dan tuh dia ngomong lagi, Basir STY sama penyembah STY nih ngomong bahwasannya pemain timnas Indonesia nih bisa main 90 menit tanpa kelelahan. Sementara kemarin pas lawan Arab mainnya tuh ngos-ngosan. Di menit 60 Tom Haye mukanya nih sudah kayak kepiting rebus. Nah, nanti saya kasih fakta sini aku tentang jelasin Tom ya. Haye. Untuk Tom Haye dia ini ada faktor umur sama cuaca, Jo. Yo kalau untuk pemain lain ngapa dia bisa ngos-ngosan pas lawan Arab, kau bisa tengok dewek dari awal sampai akhir pemain tuh mati-matiannya di lapangan karena mereka tuh pengen menang. Ibaratnya kalau di MotoGP pas awal start tuh yo digasnya dengan mereka, ndak peduli mesin ini nak jebol nak idah. Makanya pas lawan Arab kemarin Indonesia ini ndak mau santai, digaspol nian dengan mereka. Makanya tenaganya tuh cepat habis, beda dengan pertandingan lain. Yakinlah Towel ini ndak mau timnas Indonesia ini maju. Sudah saatnya kita ini juga ndak setuju dengan dia. Dan sumpah nih yo, aku ndak bakalan lagi nonton TV One. Siapapun yang merusak timnas Indonesia masuk dalam daftar musuh aku. Waduh. Dan juga jangan kalian ya menganggap bahwa kita semua akan diam. Kita semua akan terus berada di garis terdepan untuk mendukung timnas kita. Silakan jika ada yang ingin mengeritik, itu hak kalian. Tapi jangan framing seolah-olah Sintang ini adalah penjahat atau adalah sosok yang menghancurkan timnas kita. Sintang mengambil alih timnas kita pada saat timnas kita lagi terpuruk. Betul. Dibantai habis-habisan pada saat itu. Betul. Ingat gak? Kenapa lupa? Kalian mengatakan gak perlu mengingat jasa seseorang. Kenapa tidak boleh mengingat jasa seseorang? Saya bukan membela Sintang, saya mengatakan secara fakta. Sulit sekali di Republik ini bekerja secara benar. Bekerja secara jujur, sulit sekali. Yang diserang Ketua Umum, Pak Erick Thohir, yang diserang adalah Sintang sebagai pelatih kepala, yang diserang adalah para pemain. Kenapa kerjaan dari mayoritas orang-orang kita adalah untuk menyerang orang lain? Kenapa tidak kita dukung mereka semua? Kenapa tidak kita merasa bangga jika mereka berjuang secara benar? Kenapa tidak kita memuji mereka jika mereka bekerja secara benar? Kenapa tidak kita memuji mereka? Kita perlu memuji mereka, kita perlu memberikan apresiasi pada saat memang mereka tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi kita. Tugas kita untuk memberikan kritikan agar menjadi bahan evaluasi bagi mereka. TV One fitnah Sintayong. Ngeri TV One niku. Lama-lama suwe-suwe TV One niku wartawane ambek jurnalis iku pekok-pekok goblok-goblok. Bah aku ngomongin ini. Kenapa? Mereka seharusnya sebelum membuat berita itu mengkonfirmasi apakah memang benar para pemain tim nasional Indonesia ini melakukan meeting sendiri di dalam sebuah ruangan tanpa arahan atau memang diarahkan oleh pelatih kepala Sintayong. Enggak langsung dilek ketika info koyok ngono. Apalagi yang ngasih info paling ya wis ponak-ponakane si Tompel iku. Lho ya apa? Namanya jurnalis, namanya wartawan, apalagi TV besar, seharusnya ketika memberikan sebuah berita
apalagi statement, apalagi judul, ya itu harus benar-benar bisa minimal lah 98% bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Gak asal-asalan hanya karena gosip isu terus gak seneng di up ngono tok untuk mendapatkan rating penonton. Aduh, TV One cek parah sih. Daripada ngono TV One mbok tutup ae lah. Gak usah memberitakan berita-berita sing istilahnya gak bener. Mending gawe acara gosip ae lho. TV One dirubah acarane TV gosip, wis selesai, tambah aman. Kalau gosip itu nggak bermasalah, tapi kalau pemberitaan, apalagi media elektronik yang wis istilah terpercaya iku nanggone Indonesia, gawe berita nggak jelas yo. Aduh, ngeri TV One. Ada beberapa poin yang saya petik dari reaksi pecinta timnas Indonesia ya. Yang pertama itu mereka sangat marah. Termasuk saya pribadi marah. Saya tidak peduli siapapun yang menulisnya itu berpotensi bisa merusak semangat timnas Indonesia, bisa memberikan peluang untuk orang-orang yang membenci timnas Indonesia untuk maju, untuk lebih bersuara lagi. Poin yang kedua saya tangkap adalah jangan pernah ganggu timnas kami. Itulah pesan yang disampaikan. Kalau ada media atau perorangan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi atau mencoba untuk menaruh racun di dalam kubunya timnas Indonesia, maka pendukung setia timnas Indonesia yang akan pasang badan di depan untuk membela, karena mereka tidak mau peluang yang sudah ada di depan mata, perkembangan sepak bola Indonesia yang sudah bagus itu mengalami kemunduran karena oknum-oknum yang tidak suka dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Yang ketiga, kalau membuat berita, buatlah berita judulnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Akurasi beritanya itu faktanya harus ada. Kalau yang bersangkut paut dengan timnas, seharusnya itu ditanyalah ke sumber terpercaya, bukan dari komentator atau analisa sepak bola abal-abalan, karena itu bisa saja terjebak. Dan yang terakhir adalah jangan sampai pecinta sepak bola Indonesia muak dan memboikot media-media yang membicarakan atau membuat framing miring untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah TV One. Karena saya membaca di artikel di beberapa media sosial itu sudah ada aksi boykot TV One. Ini kan sangat-sangat meresahkan. The Professor Tom Haye berjuang sangat keras di laga lawan Arab Saudi, kita semua tahu. Tapi kalian tahu nggak, ada beberapa fakta di balik performa Tom Haye saat melawan Arab Saudi. Kita mulai yang pertama dulu. Tom Haye ditarik di menit 60-an ya. Orang-orang bilang kram-kram. Padahal Tom Haye itu di babak pertama sempat mengalami terkilir pada ankle-nya. Dia maksa terus bermain sekuat tenaga, tapi akhirnya di menit 60-an dia merasa harus ditukar juga. Fakta lain, sebenarnya sebelum laga lawan Arab Saudi, anak dari Tom Haye ini sakit dan dibawa ke rumah sakit sama istrinya. Tom Haye sampai bilang kalau istrinya udah nangis-nangis dan sudah berada di rumah sakit dengan anak bungsunya. Tapi Profesor Tom Haye tetap profesional. Dia tetap bermain sepenuh hati, sekuat tenaga, ngebela merah putih. Tapi emang dia udah mengkoordinasi dengan staf timnas Indonesia untuk mengatur flight
tengah malam setelah laga lawan Arab Saudi. Jadi pokoknya setelah laga lawan Arab Saudi selesai, tidak banyak selebrasi, Tom Haye tengah malam itu juga langsung pulang ke Belanda untuk nengok anaknya yang sedang sakit. Lihat nih ya, buat yang nggak suka timnas Indonesia, yang pengen memecah belah timnas kita, membeda-bedakan pemain naturalisasi lah apa, mereka semua WNI ya guys ya. They bleed red and white. Terima kasih Prof. Sama-sama kita doain ya teman-temannya. Semoga anak dari Tom Haye cepat sembuh. Yuk kita komen. Let's go. Cepat disembuh. Inilah. Lihat ya, perjuangan mereka itu sangat luar biasa sekali. Salut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Ibu Indonesia, Irma bertemu kembali dengan saya Irma Suryani, bicara dan memberikan informasi. Kali ini saya ingin bicara dan memberikan informasi kepada kita semua rakyat Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah mendukung PSSI. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena baru pada periode ini ketika PSSI berada di tangan Pak Erick Thohir, kita mencapai prestasi yang sangat gemilang. Tidak gampang mencapai prestasi kita seperti hari ini. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan support kepada Pak Erick Thohir, memberikan support kepada kawan-kawan anak-anak PSSI agar terus berprestasi. Kalah menang itu soal biasa. Tetapi membanggakan sekali ketika anak-anak PSSI mampu mengalahkan tim-tim kuat di Asia untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Untuk itu, maka sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jagalah persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah mau diadu domba ya oleh oknum-oknum yang selalu merugikan bangsa ini dengan adu domba, fitnah, hate speech, ujaran kebencian dan lain-lain. Kenapa? Kalau kita tidak bersatu padu, kalau kita selalu saling menyerang satu sama lain, maka yakinlah Indonesia tidak akan pernah bisa mencapai Indonesia emas sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Untuk itu, untuk bisa mencapai Indonesia emas dibutuhkan kelapangan dada, kebersihan hati, kritisi yang konstruktif. Demo boleh, tetapi harus konstruktif. Jangan demo karena sesuatu yang dikehendaki oleh oknum-oknum tertentu untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada Pak Erick Thohir, kepada PSSI, selamat atas kemenangan PSSI, tim kita atas Arab Saudi. Bukan prestasi yang gampang untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Kita memang kalah dari Jepang, tetapi itu bukan satu persoalan karena kita akan kembali berlaga dengan Jepang dan mudah-mudahan dari pengalaman ketika berhadapan dengan Jepang kita bisa memetik minimal, kalau tidak menang minimal draw lawan Jepang. Tapi saya berharap, kita semua rakyat Indonesia berharap Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Insya Allah. Salam keindonesiaan. Salam sepak bola, salam Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, jangan pernah mau disesatkan oleh si presiden akal sesat. Ini yang saya sangat suka sekali. Tokoh masyarakat, tokoh publik yang mau menyuarakan untuk tetap berpikir positif, berpikir netral, jangan mau disesatkan oleh orang-orang yang berusaha untuk merusak kebahagiaan masyarakat kecil seperti kita ini, teman-teman semua. Saya jujur ya, sangat terpukau dengan sosok Ibu Irma ini yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa untuk timnas kita. Dan seperti yang beliau sampaikan bahwa jangan mau terprovokasi oleh orang-orang yang punya agenda pribadi. Kita ini masyarakat kecil yang tulus memberikan dukungan buat timnas Indonesia. Shin Tae-yong dirikan Akademi Sepak Bola di Indonesia. Bukan hanya sekedar menjadi seorang pelatih tim nasional Indonesia saja, namun tampaknya Shin Tae-yong benar-benar ingin memperbaiki persepak bolaan Indonesia. Terbaru, Shin Tae-yong telah resmi membangun dan mendirikan sebuah akademi sepak bola di Indonesia yang diberi nama Shin Tae-yong FC. Tujuan Shin Tae-yong mendirikan akademi tersebut adalah untuk menciptakan serta mengembangkan generasi muda sepak bola Indonesia.
Sintayong berharap dengan adanya akademi tersebut dapat menciptakan bibit-bibit unggul untuk timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Siapa nih yang bilang Sintayong tidak memikirkan bibit-bibit lokal? Buktinya dia mendirikan akademi sepak bola. Ketampar sendiri kan? Ya, kalau kemarin sama Arab kalah, berat kita menuju 3-4. Nah hari ini kartunya hidup lagi. Karena 6 poin ranking 3, berarti angka yang kita ingin dapatkan waktu itu 12 poin, masih ada harapan kalau kita bisa menang 2 kali dari 4 game. Apalagi kalau 2 menang 1 seri, wah tambah lagi bonus. Wah, saya suka ini. Kalau kita mau ke depan continue ranking 9 terbaik Asia, ya kita bisa lihat ranking, ada Jepang, ada Iran. Kalau saya ngelihat Indonesia pantas di top 9 Asia. Tapi ini dengan jangka waktu yang cukup gitu. Artinya kalau kita ranking 9 ya kita harus mengukur juga kekuatan-kekuatannya. Tapi kualitas pemain kita ini sama pelatih Jepang juga sudah dipuji, kualitasnya udah standar. Ini ada pemain yang main di Liga Champions, ada pemain yang Liga 1. Saya rasa tidak banyak negara di Asia punya pemain seperti kita juga sekarang, selain Jepang, betul sih. selain mungkin Korea. Ya, saya rasa kalau hitung-hitungan paling banyak main di Liga Eropa dibandingkan China, dibandingkan beberapa negara Middle East, Qatar, UAE, kayaknya kita cukup banyak. Jadi artinya kualitas kita sudah naik. Jadi ini yang saya bilang, tidak ada lagi ego individual. Betul. Ya, karena tim ini milik Indonesia, bukan milik Erick Thohir, bukan milik pelatih, bukan milik pemain. Asik. Karena standar kita sudah tinggi, ekspektasi masyarakat tinggi. Betul itu Pak. Nanti lawan Australia kita akan main, mudah-mudahan main lagi. Kevin Dix udah kembali lagi. Kondisinya setelah cedera itu. Jadi ini kan situasi kemudian kan kita lagi mau ada yang mau kita proses, Bang. Iya, proses. Oh iya. Tapi saya tahu itu. Striker kita itu mudah-mudahan. Ini Bang, kita terusin ya. Koreografi spektakuler supporter Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, JBK, mencuri perhatian dunia. Penampilan luar biasa ini mendapat pujian langsung dari FIFA sebagai salah satu atmosfer terbaik. Dukungan yang viral dan penuh semangat dari tribun menjadi bukti bahwa supporter Indonesia adalah yang terdepan dalam kreativitas dan antusiasme. Aksi luar biasa ini memperlihatkan kehebatan supporter Indonesia di mata dunia, membuktikan JBK sebagai stadion yang memiliki atmosfer kelas dunia. As you know, Indonesia is a sleeping giants. Because of that, then actually the government of Indonesia, FIFA, and the whole sector agree we need to do a transformation for Indonesian football. Then 2023 February, then I pushed the transformation with one mindset. Everybody have to collaborate to make sure the transformation success. Of course, with our national team first, because with the strong national team will be creating a buzz, a hope. 3 months, I become the president. Maybe I'm lucky, and then we won the Southeast Asia Championship. Will have never reached in the last 32 years. Then the window of Olympics is open at times. So we make sure we have a good team to compete. And we finish number 4 in Asia. This is why then we have won playoff games in France, but again fail. Only because of one game. Again, what next? World Cup. 2045, we want our national team become the top 50 in the world. Wow. Teman-teman, di sini kita bisa lihat, kita bisa tarik suatu kesimpulan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia di masa kepemimpinan Pak Erick Thohir itu bukanlah omong kosong.
mulai dari pembenahan liga, mulai dari pembenahan PSSI, kubuhnya sebagai salah satu tubuhnya itu dibenahi, bahkan dipecat sekitar 30 lebih atau 40 lebih karyawan yang tidak becus ketika menjabat menjadi salah satu bagian tim di PSSI, dan juga timnas Indonesia dibenahi. Saya sangat yakin sekali dengan kalau pemimpinnya benar, pasti sampai di ekornya pun akan benar. Kalau pemimpinnya tegas, maka di ekornya pun akan segan. Benar tidak kata-kata ini? Nah, teman-teman semua, ada pepatah klasik yang mengatakan bahwa kalau orang lagi senang, kita ikut senang saja. Kalau orang lagi sedih, kita harus ikut sedih dan memberikan dukungan, memberikan semangat. Tapi kalau orang sedih, kita malah senang, ada tanda tanya besar. Tapi kalau orang lagi senang, kitanya malah sedih, itu juga ada tanda tanya besar. Apakah ada yang salah dari kita? Mungkin. So, saat ini masyarakat Indonesia lagi menikmati, lagi senang-senangnya dengan perkembangan sepak bola Indonesia, apalagi timnas Indonesia lagi berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Kita doakan. Kalau kamu tidak suka, setidaknya jangan menghina atau membangun narasi-narasi yang memberikan framing negatif. Kalau kamu tidak suka, lebih baik tutup mulut, diam, lihat dari jauh. Peace.